Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Kamu terlalu banyak berpikir, kamu bisa perlahan-lahan mengetahuinya di dunia bawah. Wajah Tang Jie berubah dan mendengus. Auranya naik dan dia berubah menjadi iblis, dia melebarkan sayapnya dengan keras dan bergegas menuju tablet alam ilahi dengan raungan. Han Junting melihat tatapan mengerikan Tang Jie dan mengerutkan kening, dengan penampilan Tang Jie saat ini, apakah dia masih bisa dianggap manusia? Li menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan lembut, apa yang baik dari manusia? Bukankah lebih baik menjadi iblis? Ekspresi Han Junting berubah dan dia mendengus, ini hanya masalah membuang-buang napasmu pada keunggulan ras, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, menurut rencananya, kamu akan mengambil nyawa Yunxiao, dan aku akan mengambil senjata sucinya. Li tersenyum dan berkata, tentu, namun, Anda tampaknya tidak tahu banyak tentang artefak orang suci, setiap artefak Sein memiliki takdirnya sendiri, dan memiliki pilihan dan lintasan tetapnya sendiri, jika itu bukan artefak Sein Anda tidak akan bisa mendapatkannya tidak peduli seberapa besar Anda menginginkannya. Petik 2. Han Junting mendengus tidak percaya, jalan takdir apa? Omong kosong, setelah aku membunuh Yunxiao, dia akan menjadi milikku, kan? Kamu bisa mencoba, kata Li Xiao, jika sesederhana itu, mengapa saya menyerah pada artefak Sein? Petik 2. Manusia dan iblis berbeda, Han Junting mencibir, itu karena Anda mencoba menjadi misterius, atau mungkin ini adalah senjata suci umat manusia, tidak ada gunanya bagimu untuk mengambilnya. Li Dao berkata, bahkan jika benar-benar tidak berguna bagi kita untuk mengambilnya, nilai artefak Sein tidak terukur, Han Junting, saya dapat melihat bahwa Anda sangat berbakat, saya dari 9 suku iblis Li, jika kamu bersedia bergabung dengan suku iblisku, aku bisa membuat tubuhmu lebih kuat, di masa depan, Anda pasti akan melampaui saya. Petik 2. Han Junting menatap wajah hantu Tang Jie dan bergidik, dia berteriak, jangan berani mencoba apapun padaku, setelah pertempuran hari ini, kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain, kita hanya akan berpura-pura kita tidak pernah mengenal satu sama lain. Bisakah aku berubah kembali menjadi iblis setelah aku menjadi iblis? Tanya Mina kecil dengan ekspresi aneh. Berubah kembali. Li menatapnya dengan dingin dan berkata, tidak ada iblis yang ingin berubah menjadi manusia, saya tidak akan membantu sembarang orang, misalnya, Anda tidak cukup berbakat, bakat Tang Jie juga tidak bagus, membantunya menjadi lebih kuat hanyalah syarat dari kesepakatan, kepala penjaga toko Han, Anda memiliki hak untuk melakukannya, tolong pertimbangkan dengan hati-hati. Hati Han Junting menjadi dingin dan dia berteriak, jangan bertele-tele, bergerak. Obat tidak bisa menyembuhkan penyakit, Li menghela nafas, sepertinya Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi salah satunya. Di tablet alam ilahi, wajah Yunxiao menjadi gelap saat dia melihat Tang Jie, yang terbang ke arahnya, dia memang dalam keadaan yang sangat buruk saat ini, dan akan sulit baginya untuk bergerak lagi, sementara itu, Luo Qingyun masih berada di bawah tablet alam ilahi, dan tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Dia melemparkan segel mantra ke tablet, dengan kilatan cahaya, roh jahat dan para pejabat terbang keluar. Roh jahat itu berteriak keras, kapak lebar di tangannya membesar, dan dia tiba-tiba menebang. Sebuah retakan menakutkan muncul di langit, Tang Jie tidak berani menolaknya dengan ketakutan dan buru-buru berbalik di udara. Mundur, haha, anak ini lumayan, dia memiliki kesadaran diri, serahkan padaku untuk menebasnya. Roh jahat itu tertawa dan bergegas maju. Tamu itu mengalihkan pandangannya dan mengerutkan kening, Li Yunxiao, kamu semakin tidak bisa diandalkan, mengapa kamu memanggilku ketika kamu bertemu dengan sekelompok antek? Selain iblis ini, sisanya benar-benar bukan apa-apa, katanya sambil menatapnya tertuju pada Li. Maksudmu, kamu ingin aku memanggilmu ketika aku bertemu dengan penguasa bela diri yang bergelar? Tanya Yunxiao. Tamu itu tercengang, dan keringat dingin mulai menetes dari dahinya, telepon saja aku ketika kamu melihat. Yunxiao mengangguk dan berkata, karena kamu sangat percaya diri, kamu bisa menyingkirkan semuanya, aku akan istirahat sebentar, ada yang kuat yang ditekan di bawah tablet alam ilahi. Baiklah,
Tamu itu menjawab dengan keras. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan semua jenis rune menyembur keluar. Dia tampak seperti roh raksasa dengan baju besi emas, dan dia berjalan ke arah mereka dengan ekspresi dingin. Kekuatan bintang 9 menengah, memang lumayan, serahkan pria ini padaku, dan kamu pergi dan bunuh Li Yunxiao. Li berkata dengan lembut saat dia melangkah keluar. Kakinya mengetuk ringan pada kehampaan, dan pola susunan menyebar, tampaknya memiliki kehendak hukum, dan ruang di sekitarnya menjadi kabur. Para tamu dan Yun Xiao mengerutkan kening pada saat yang sama saat mereka melihat langkah Yao Li dengan heran. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan, aura Yao Li semakin kuat, dan itu tidak lebih lemah dari para tamu. Mungkinkah dia sudah benar-benar pulih ke keadaan seperti sekarang puluhan ribu tahun yang lalu? Bagaimana dengan Sang dan dua lainnya? Hati Yun Xiao tenggelam saat dia merasa bahwa segalanya menjadi rumit. Dia telah mendengar dari King bahwa iblis telah menggunakan formasi pengorbanan untuk menidurkannya untuk memahami aturan 10 arah di lingkup Armillary. Dia tidak melihat Sang atau dua iblis lainnya di sini, mungkinkah dia berada pada saat kritis? Jika Sang telah sepenuhnya pulih ke keadaan puncaknya, atau jika dia benar-benar memahami aturan 10 penjuru, apakah itu berarti bahwa dia dapat menerobos ke keadaan saleh dan menjadi ahli negara saleh pertama dalam puluhan ribu tahun? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Yun Xiao, dan semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, jika Sang menerobos ke alam abadi, manusia akan menjadi yang pertama menanggung beban serangan di langit ini. Ras iblis telah lama dibagi menjadi dua, satu ditekan di bawah 5 gunung awan, dan yang lainnya ditinggalkan dalam ilusi bintang dan bulan. Begitu seorang pemimpin yang mengguncang bumi muncul, itu pasti akan menjungkirbalikkan dunia. Saat dia merasa tidak nyaman, pengikut itu tiba-tiba berteriak, lampu keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dan dia meninju. Ledakan, ruang tempat Li berada tiba-tiba menjadi buram, dan bayangannya langsung hancur. Hehe, otot yang kuat, hehe. Tawa Li terdengar, dan para tamu serta menteri dikelilingi oleh bayangan. Posisi Li tidak menentu dan sulit ditangkap. Hati Yun Xiao tenggelam saat dia berteriak, hati-hati dengan langkahnya. Para tamu terkejut, mereka menyadari bahwa Yao Li telah meninggalkan jejak kaki transparan kemanapun dia melangkah. Dalam sekejap, ada lusinan jejak kaki. Hehe, mata Li Yun Xiao sangat bagus. Teknik gerakan Li sangat cepat, seperti kupu-kupu yang menari atau loah yang licin. Saat dia tertawa, dia tiba-tiba muncul 10 meter dari para tamu dan pejabat. Dia mengambil langkah terakhir dan berkata, sayang sekali sudah terlambat. Begitu kakinya mendarat, cahaya iblis melonjak dari lusinan jejak kaki. Kata-kata iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar para tamu dan pejabat, yang sulit dibaca. Tamu itu terkejut, dia tiba-tiba menyatukan tangannya, dan pola formasi di tubuhnya terus menembak, berubah menjadi gambar aneh dan bergegas ke ki iblis. Ledakan, dengan gerakan kuafu mengejar matahari, dia menamparkan dengan keras, di atas telapak tangannya, dia langsung menekan ki iblis yang melonjak, dan kedua kekuatan itu bertabrakan tanpa henti. Sungguh tubuh ilahi yang kuat. Memang tidak ada kekurangan jenius di antara umat manusia, sayangnya, itu tidak berguna sekarang. Mata Li mengungkapkan ekspresi kekaguman. Lampu merah menyala di tubuhnya, dan drum kecil menempel di pinggangnya. Dia menamparnya dengan satu tangan. Ledakan, suara drum bergema, dan langit bergetar. Karakter iblis aneh menghilang satu persatu. Tamu itu hanya merasakan telapak tangannya mengendur, dan kekuatan yang melawannya menghilang tanpa jejak. Saat dia terkejut, rasa kematian muncul di hatinya. Tidak baik. Ledakan, tanpa peringatan apapun, sebuah lubang hitam besar meledak di langit, tepat di tempat tamu itu berdiri. Dia langsung ditelan, dan semua kekuatannya menghilang. Ah! Semua orang terkejut dan tercengang. Han Junting juga kaget, keringat dingin menetes di dahinya dan matanya dipenuhi ketakutan. Mati. Mata Yun Xiao hampir keluar dari rongga mereka. Meskipun dia telah merasakan bahaya gerakan itu, dia tidak menyangka itu begitu brutal sehingga bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Roh jahat itu juga menghentikan kapaknya karena ketakutan dan melihat ke atas dengan ngeri. Ledakan. Bang, 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 bang. Ledakan. 1000 kaki jauhnya, langit tiba-tiba pecah, membentuk jalur hitam panjang. Mayat para pejabat tiba-tiba terbang keluar. Puff,
Tubuh Dewa Kekar itu meluncur puluhan kaki di udara sebelum berhenti, darah terus menyembur keluar dari mulutnya, cahaya keemasan di tubuhnya memudar, dan auranya melemah. Ya, dengan kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 9 tahap tengahmu, kamu tidak mati setelah terkena gerakanku, itu cukup mengesankan. Li tersenyum terkejut dan berjalan menuju tamu, dia muncul di depannya dalam satu langkah. Tamu itu tersentak ketakutan dan buru-buru mundur. Apakah Anda bercanda? Baru saja, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya ketika dia berada di puncaknya, sekarang dia terluka parah, dia benar-benar akan mati jika dia menyerangnya lagi. Namun, tidak peduli bagaimana dia mundur, Li Du masih berada dalam jarak 3 kaki darinya, menatapnya sambil tersenyum. Sial, kamu tidak bisa melarikan diri jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Tamu itu sangat marah, dia mengumpulkan kekuatannya dan sekali lagi meningkatkan kekuatan esensinya, dia meninju dengan kedua tinju, meninju ratusan kali sekaligus, menyebabkan langit meledak dengan bang-bang. Mati, mati, mati. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, tetapi sosok Li masih di depannya, seperti bunga di air atau bulan di cermin, dia terus-menerus linglung oleh kekuatan tinju, tetapi dia masih tidak bisa menjangkau. Apa yang terjadi? Hati tamu itu tenggelam. Hehe, semuanya, Anda pasti lelah, istirahatlah yang baik dan jangan bangun lagi. Li tersenyum acuh tak acuh, tiba-tiba, belati muncul di tangannya dan dia menggeseknya di leher tamu itu. Keringat dingin menetes di pipi tamu seperti sungai, dia dengan jelas melihat belati itu datang ke arahnya, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa menghindarinya apapun yang terjadi, dia hanya bisa menunggu kematian. Perasaan itu tak terlukiskan dan menyiksa, hatinya tertekan melampaui kata-kata. Ledakan, belati itu menebas dan mengenai pedang tajam, menyebabkan cahaya keemasan menyala. Pemilik pedang tajam itu berpakaian putih dan memiliki ekspresi acuh tak acuh. Fitur wajahnya yang berbeda tampak seolah-olah telah diukir, mereka begitu indah sehingga bahkan pria pun akan cemburu padanya. Murid Li menyempit saat dia menatap orang yang tiba-tiba muncul di depannya, dia berkata dengan nada serius, puncak bintang 9. Itu adalah Bei Fengnan, dia menjabat tangan kanannya dan mendorong belati itu menjauh, lalu berkata kepada para tamu, kamu mundur dulu. Kemudian, dia meletakkan pedangnya kembali dan berdiri dengan ekspresi malas di wajahnya, namun, matanya masih bersinar saat dia menatap Li Dao, 9 suku iblis Li. Tamu itu baru saja melarikan diri dari gerbang neraka, dia menggigil dan buru-buru berkata, terima kasih banyak. Kemudian, dalam sekejap, dia muncul di sebelah Yun Xiao, wajahnya sangat pucat sehingga dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Saya pikir antek-antek ini tidak cukup, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya pikir itu tidak cukup. Mengapa kamu hampir kehilangan nyawamu? Li Yun Xiao, tamu itu berkata dengan marah, aku membantumu membunuh musuhmu, dan kamu mengejekku. Petik 2. Yun Xiao terkekeh dan berkata, jangan marah, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa ada terlalu banyak ahli di dunia, semakin tinggi Anda pergi, semakin Anda menghormati Dao Surgawi, jangan berpikir untuk meremehkan musuh Anda setiap saat. Tamu itu tercengang, setelah mendengus dingin, dia terdiam. Ekspresi Yao Li berubah serius saat dia menatap Nan dan berkata, siapa kamu? Suku Jiuli, Bei Mingnan berkata dengan acuh tak acuh, aku telah bertemu salah satu leluhurmu, dia sangat mengesankan. Leluhur, Li Qingqiao tidak mengatakan apa-apa, dia telah tertidur selama lebih dari 30.000 tahun, dan, leluhur, yang dibicarakan pihak lain kemungkinan besar adalah juniornya sendiri. Tapi dia tidak tahu bahwa Bei Fengnan telah tertidur selama 100.000 tahun. Karena kamu memiliki kedekatan dengan leluhurku, apakah kamu masih akan menghentikanku? Li mengedipkan matanya dan tersenyum, dia bisa merasakan bahwa Bei Xiaonan bukanlah pria yang sederhana, dan dia tidak ingin menjadikannya musuhnya. Ya, bahkan jika leluhurmu datang, aku akan tetap menghentikan mereka, aku tidak bisa membunuh Yun Xiao, jika leluhurmu ada di sini, dia akan setuju dengan keputusanku, Bei Fengnan berkata dengan acuh tak acuh, wajahnya masih tanpa ekspresi. Omong kosong, kamu dan Li Yun Xiao memang burung bulu. Wajah Li tenggelam, dia mendengus dingin, meski begitu, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, bergerak. Kamu keturunannya, kata Bei Mangnan, aku tidak akan memukulmu,
selama kamu tidak menyerang Li Yunxiao. Idiot! Li merasa marah dan geli pada saat yang sama, dia tidak bisa repot-repot berdebat dengannya, dia melambaikan belatinya secara horizontal di depannya dan membentuk segel, ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bergegas ke segel, dengan teriakan, dia menebas ke udara. Dia tidak berhenti setelah serangan itu, sebaliknya, dia mengambil langkah maju dan cahaya putih melonjak dari tubuhnya, tangan kanannya tiba-tiba memukul drum kecil di pinggangnya. Ledakan! Sebuah drum besar terwujud di depannya, memancarkan suara gemuruh yang ganas dan keras, seolah-olah ribuan pasukan dan kuda telah berkumpul, dan momentumnya mencengangkan. Ledakan! Dia menyerang lagi, dan langit bergetar, ki hitam menyembur keluar dari drum dan berubah menjadi 3 binatang iblis yang ganas, mereka menerkam dengan ganas, semuanya hitam pekat dan memiliki 2 tanduk di kepala mereka. Wajah Bei Mangnan masih tenang, pedang panjangnya berubah menjadi jimat pedang di depannya, dan kekuatan esensinya terus-menerus dituangkan ke dalamnya, dengan cepat terompresi. Berubah menjadi pedang. Dengan teriakan ringan, jimat pedang tiba-tiba terbelah dan pecah menjadi bilah kecil yang tak terhitung jumlahnya, menebas langit seperti bulan sabit. Ledakan. Bilah belati tiba-tiba hancur, dan bulan sabit menembusnya, langsung memotong 3 binatang iblis yang berubah menjadi 2. Ekspresi Li berubah menjadi terkejut, tangan kanannya dengan cepat membentuk segel dan memukul drum. Ledakan! Gema yang tak terhitung jumlahnya bergema dari serangan itu, seluruh langit dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengambil segala macam bentuk, dan iblis menari dengan liar. Bei Mingnan mengerutkan kening, tangan kirinya membentuk segel dan dia berteriak, kontrol pedang abadi. Dia menggambar lingkaran di depannya dengan pedang di tangan kanannya, seketika, bola pedang seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, membuat suara berdengung. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah sejumlah besar boneka mayat yang mengepakkan sayap mereka, angin astral yang terus-menerus ditembakkan dari sayap mereka berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Refleksi segi 8, fokus sebagai pedang. Momentum pedang Bei Xiaonan meningkat, dan semua boneka mayat memancarkan cahaya pedang yang tajam, menebas dengan suara, siu-siu-siu. Alam sekejap, langit dipenuhi dengan bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan momentum ribuan tentara dan kuda langsung runtuh. Gelombang reaksi bergetar dari drum, tubuh Li gemetar dan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya, namun, dia memegangnya dan menelannya. Raja Hantu, keluar! Dia menggigit jarinya dan menggambar jimat darah di udara, menamparnya di genderang perang. Ledakan! Ketukan drum ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, itu seperti kilat dan guntur, dan sepertinya seluruh kehampaan hancur. Sejumlah besar lampu pedang boneka mayat dimusnahkan oleh suara drum, dan yang tersisa semuanya terbang kembali ke pedang panjang. Cahaya dingin air yang mengalir pada pedang menghilang, dan itu menjadi sangat biasa. Bei Fengnan menyimpan pedangnya dan berdiri di sana dengan anggun, seolah-olah dia tidak berniat melanjutkan pertempuran, dia hanya ingin menghentikan Li membunuh Yunxiao, dan dia tidak memiliki niat buruk terhadap Li. Gelombang suara pada genderang perang terus melonjak untuk waktu yang lama tanpa henti, tiba-tiba, rune hijau melonjak keluar dari tengah gelombang suara dan menyebar di langit. Apa, ini Bian? Yunxiao terkejut, dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Ada banyak seni ilahi yang kuat dalam ras iblis, dan bahkan dia tidak berani meremehkannya. Gerakan yang ditampilkan oleh Li agak tidak bisa dijelaskan, tetapi aura yang menyembur keluar dari jimat hijau itu sangat kuat. Bei Mingnan mengerutkan kening dan berkata perlahan, panggil Raja Hantu. Seluruh tubuh Li gemetar dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut, kemudian, wajahnya menjadi suram dan dia mendengus, aku lupa bahwa kamu tahu pemimpin klan dari generasi tertentu di klan Jiuli. Tidak mengherankan jika Anda mengetahui kekuatan supernatural Raja Hantu, maka kamu juga harus memahami kekuatan gerakan ini, belum terlambat untuk berhenti sekarang. Aku telah membunuh Raja Hantu di puncaknya sebelumnya, aku ingin tahu berapa banyak kekuatannya yang bisa kamu panggil. Kata Bei Mangnan, membunuh 1, hahaha, sungguh bualan yang sombong. Li Jing tertawa dan berkata, bahkan seorang ahli negara yang saleh tidak akan berani memblokir kekuatan penuh Raja Hantu. Kamu memang orang yang sombong, aku tidak salah sama sekali. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan memukul drum lagi, gelombang suara keluar dari genderang perang dan menyebar, rune di langit berbaris dalam pola yang teratur.
Cahaya hijau samar perlahan muncul dari gelombang suara dan perlahan berubah menjadi tengkorak besar. Terkikik, cekikikan, gigi kerangka itu tiba-tiba bergetar ke atas dan ke bawah, dan mengeluarkan suara. Ia benar-benar tertawa keras dan berteriak dengan suara aneh, "Siapa yang memanggil raja ini?" "Itu aku, pemimpin suku Jiuli," kata Lidu, wajahnya pucat, "bunuh pria ini untukku." "Jie. Orang ini adalah ahli puncak bintang 9 dan juga tampan, jika saya ingin membunuhnya, saya akan mendapatkan banyak manfaat." Kerangka itu tertawa aneh. "Jangan khawatir," Li berteriak dengan wajah muram, "kapan aku pernah memperlakukanmu dengan buruk?" Dia meraih di udara, dan makhluk hidup seperti kadal tertangkap di tangannya, itu ditutupi sisik emas dan terus-menerus berjuang dengan tatapan memohon di matanya, itu jelas sangat cerdas. Li Leng mendengus dan melemparkannya ke udara tanpa ragu-ragu. Kadal naga peringkat 9, dan itu berkualitas kerajaan. Mata kerangka itu memancarkan api hijau yang menyala lebih terang dan lebih terang. Begitu kadal naga lolos, dia segera berubah menjadi cahaya emas dan mencoba memecahkan langit. "Hehehe, gadis kecil yang nakal." Kerangka itu tertawa, ia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya yang melilit kadal naga seperti lidah, kemudian langsung menelan kadal naga dan mulai mengunyah. Suara gertakan gigi membuat tulang punggung semua orang merinding, dan perut mereka bergejolak. "Lumayan, kadal naga ini bagus, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu membunuh orang di depanmu, tetapi kekuatan yang aku gunakan tidak bisa melebihi pengorbanan yang kamu berikan padaku." Petik 2. Kerangka itu tampak puas setelah memakan kadal naga. "Tentu saja, aku akan menyerahkan orang ini padamu," kata Li. "Hehehe, tidak masalah." Kerangka itu tertawa dan bergegas, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit ke arah Bei Xiaonan. Pakaian putih Bei Xiaonan berkibar tertiup angin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu benar-benar tidak berubah, saya juga akan memberi Anda beberapa persembahan, makan sebanyak yang Anda inginkan." Dengan membalikkan tangannya, bola ki hijau muncul, jarinya menggambar segel di udara, membentuk laba-laba hijau besar yang dengan ganas menerkam ke arah kerangka. "Apa?" Kerangka besar itu tertegun sejenak, kemudian api hijau di matanya tiba-tiba melesat tinggi dan membakar seluruh kepalanya. Ia berteriak ngeri, "Racun, racun, ini racun hijau." Ledakan. Laba-laba raksasa menerkam kerangkanya, dan lampu hijau di sekitar kerangka itu tiba-tiba menyusut kembali ke matanya, menyusut menjadi seukuran kacang hijau. Ledakan. Ruang bergetar, dan kerangka itu menembus udara dan menghilang, menyebabkan laba-laba itu meleset. Tidak jauh dari situ, kerangka itu muncul lagi, penuh ketakutan, ia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk esensi darah, bahkan ada bintik-bintik cahaya keemasan dalam darah, itu menembak ke arah Li dan berkata, "Aku belum mencerna pengorbanannya, aku akan mengembalikannya padamu, jangan panggil saya lagi." Ledakan. Dengan suara menusuk udara lainnya, kerangka itu menghilang di tempat. "Li, Yingluo, semuanya, hehe." Yun Xiao menyeka keringat dingin dari wajahnya dan berkata dengan malu, "Apa raja hantu itu?" Dengan lambaian tangannya, laba-laba raksasa itu berubah kembali menjadi ki hijau dan kembali ke tangannya, dia kemudian menyimpannya ke dalam tubuhnya dan berkata, "Itu mungkin hanya seorang prajurit hantu, raja hantu sejati tidak akan begitu takut mati, bahkan jika hanya sebagian dari kekuatannya yang turun." Wajah Li berlumuran keringat dingin, "Kamu," dia berkata dengan canggung, "siapa kamu?" "Kamu bisa pergi," kata Bei Mingnan, "aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Li Yun Xiao." Wajah Li menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Kepala penjaga toko Han, aku akan menyerahkan Li Yun Xiao padamu, pria ini sangat rumit, dan saya hanya bisa menemukan cara untuk membuatnya sibuk." "Hati-hati," kata Han Junting, "buat dia sibuk." Li Yi mengangguk dan menghilang dalam sekejap. Kemudian, angin dan awan di langit melonjak, dan genderang perang meluas hingga berukuran beberapa hektar, menekan seperti awan. Segala macam kekuatan aneh berputar di atasnya, dan segala macam gambar menakutkan muncul satu persatu. Ekspresi Bei Fengnan berubah, dia tiba-tiba memadatkan pedang kinya dan menembakkannya ke segala arah. Sinar pedang tajam ditekan oleh kekuatan formasi setelah bergegas keluar beberapa ratus kaki, dan itu tidak bisa menerobos. "Aku akan menggunakan genderang perang sebagai formasi," kata Li dengan keras, "aku bisa menahannya, tapi aku tidak bisa bertahan lama."
Han Junting segera mengerti apa yang dia maksud, wajahnya menjadi dingin saat dia menatap Yun Xiao, matanya dipenuhi dengan segala macam emosi yang rumit selain niat membunuh. Li Yun Xiao, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu, ini bukan perasaan yang baik. Saya juga, mengapa kita tidak berjabat tangan dan berdamai? Kita bisa menyingkirkan iblis-iblis ini bersama-sama. Kamu selalu terus-menerus menilai situasi dan kemudian membuat segala macam penilaian dan strategi, tetapi Tuhan ini juga sama, meskipun kemenangan hari ini tidak adil, pertempuran antara orang-orang bijak tidak pernah menjadi pertempuran kekuatan bela diri. Aura Han Junting terus menyebar dari tubuhnya, wajah lamanya mulai berputar dan berputar, tetapi lambat laun, itu mulai bersinar. Tang Jie dan yang lainnya terkejut, Kuil Shen Xiao tidak pernah menerima murid laki-laki, dan mereka pernah meragukan identitas Han Junting, sekarang sepertinya dia memang menyamar. Kamu terlalu pandai merencanakan, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, itu sebabnya meremehkan efek kekuatan Anda sendiri pada hasilnya, itu sama di kota Yan baru, dan itu sama sekarang, Anda selalu berpikir untuk merencanakan melawan orang lain dan menggunakan semua kekuatan yang dapat Anda gunakan untuk melakukan sesuatu untuk Anda, tetapi Anda telah mengabaikan kekuatan Anda sendiri, jangan lupa bahwa kekuatanmu sendiri adalah dasar dari kedudukanmu di dunia ini. Anda benar, kata Han Junting, jika aku memutuskan untuk melawanmu di luar kota Xinyan, hari ini akan menjadi pemandangan yang berbeda. Perubahan pada tubuhnya menjadi semakin besar, kerutan di sekujur tubuhnya dihilangkan satu persatu, dan kulitnya yang keriput diremajakan dan sehalus jade, seluruh tubuhnya seperti asap dan kabut, tetapi wajahnya yang cantik sudah muncul, yang luar biasa. Bunga layu, bunga beterbangan, dan langit dipenuhi bunga, siapa yang akan mengasihani Anda ketika daun merah dan aromanya rusak? Bukan seolah-olah tas sutra berisi tulang indah, tanah suci menutupi angin. Saat puisi itu perlahan jatuh, kecantikannya yang tak tertandingi berangsur-angsur terungkap dengan sendirinya, dia berkabut seperti awan tipis yang menutupi bulan, dan sekilas seperti salju yang kembali ke angin. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan penampilan aslinya di depan umum, dan dia sepertinya sedikit tidak terbiasa dengan itu, sentuhan merah melintas di wajahnya, dan matanya berkedip seperti bulan yang menyinari sungai yang dingin, memberi orang perasaan dingin dan halus. Semua orang sedikit tercengang, bahkan Li, Bei Fengnan, roh jahat, dan Tang Jie, yang berdiri di kejauhan, tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kuil Shen Xiao benar-benar tempat ajaib, seru Xiao Ba, bahkan seorang murid acak sangat cantik, bagaimana dengan wanita tercantik di dunia, Ku Hongyan. Petik 2. Li Yi menelan ludah dan hanya berbalik setelah beberapa saat, itu bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika dia pernah menjadi wanita tercantik di dunia, dia telah menua dalam sekejap mata, dia tidak bisa lebih cantik darinya, bukan? Petik 2. Wajah Han Junting menjadi gelap dan dia memelototinya dengan dingin. Penampilan tuanku 100 kali lebih baik dariku, jadi beraninya kamu membicarakannya. Jika aku mendengar kata-kata tidak sopan lagi, aku akan membunuh kalian semua dulu. Mereka berdua terkejut dan mundur selangkah di bawah tatapan tegas, tidak diketahui apakah itu karena niat membunuh yang luar biasa atau keindahan yang luar biasa. Hehe, jadi kepala penjaga toko adalah adik perempuan yang sangat cantik, aku sangat cemburu. Tawa datang dari tablet alam ilahi, dan Phoenix api terbang di sekitarnya, berubah menjadi Feini dalam sekejap mata dan berdiri di samping Yun Xiao. Dia berkedip pada Yun Xiao dan terkekeh, pengendalian diri suamiku benar-benar mencengangkan, adik perempuan yang begitu cantik, bahkan saya tidak bisa tidak tersentuh, suami sebenarnya mampu menjaga ketenangan seperti itu, tidak heran dia biasanya tidak peduli dengan saya, itu benar-benar membuat orang khawatir. Feini, Yun Xiao mengerutkan kening, jika Anda ingin bertarung, lakukan saja, mengapa Anda harus berbicara omong kosong setiap kali Anda keluar? Petik 2. Feini cemberut dan berkata, jika suamiku marah, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ekspresi Han Junting berubah jelek, aura Feini jauh lebih kuat daripada di kota Yan baru, dia berkata dengan dingin, Tuan muda Feini, jangan lupakan identitasmu, apakah layak untuk mengambil risiko kecaman universal untuk seorang pria? Seperti kata pepatah, menikahi seekor ayam dan mengikuti ayamnya, menikahi seekor anjing dan ikuti anjingnya, tentu saja itu sepadan, jika saya ingat dengan benar,
bukankah Tuan Istana-Istana Shen Xiao juga mengambil risiko kecaman universal untuk seorang pria? Fei Ni membalas dengan dingin. Ekspresi Han Junting berubah dan dia berkata dengan dingin, kamu berani menggunakan tuanku sebagai alasan, aku tidak bisa memanjakanmu lagi. Dia membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan dua bola cahaya segera muncul, mereka semua bertujuh warna, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari mereka mekar seperti merak yang melebarkan ekornya, dan tiba-tiba berubah menjadi sayap. Ini adalah Bian. Yun Xiao berkata dengan heran, transformasi kupu-kupu. Wajah Han Junting menjadi gelap saat dia mengangkat tangannya dan berteriak, Rancen. Gumpalan asap membubung dari sekitarnya, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya di tanah bergetar dan melonjak ke langit, mengubah dunia menjadi debu. Fei Ni tertawa dingin dan tubuhnya berubah menjadi iblis, bulu Phoenix menyebar di belakangnya dan melayang 100 kaki di udara, ada pola warna-warni yang tak terhitung jumlahnya di bulunya, yang berwarna merah dan mulia. Phoenix melonjak ke 9 surga. Dia melebarkan sayap merahnya, dan seluruh langit berubah menjadi awan api yang benar-benar terbakar. Api yang menyala-nyala memenuhi langit, dan mata Fei Ni dipenuhi dengan gairah saat dia berkata dengan penuh semangat, kekuatan ini tampaknya meningkat dengan setiap pertempuran, apakah ini tubuh Phoenix Nirvana Surgawi? Petik 2. Saya hanya mendapatkan kekuatan yang begitu menakutkan setelah saya bertemu Li Yun Xiao, dia adalah orang pilihanku. Api di mata Fei Ni berubah menjadi bayangan Phoenix dan dia berteriak, Phoenix membubung ke 9 surga. Dari awan berapi-api di langit, Phoenix surgawi terbang keluar dan menerangi seluruh bumi dengan warna merah, kemudian menyerang ke arah Han Junting. Sosok Han Junting berdiri sendiri, tanpa panik atau takut, dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan meneriakkan, 1000 hujan. Pipi 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 pipi. Debu yang memenuhi langit mengeluarkan suara ledakan dan menyatu satu sama lain, mereka padat, seperti hujan yang turun di atas bunga teratai. Setelah itu, setiap titik debu mulai bergetar hebat, seolah-olah dipenuhi dengan energi, frekuensi denyutan mereka meningkat terus-menerus, dan mereka menembak satu persatu dengan keras. Dalam sekejap, jumlah partikel debu meningkat, dan suara partikel debu yang saling menghantam memenuhi langit, seolah-olah 1000 tetesan hujan telah jatuh ke tanah. Ledakan. Phoenix surgawi menurunkan tubuhnya dan menyerang ke bawah, di bawah 1000 dunia hujan. Dia dihantam oleh ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya, dan riak padat menyebar dari seluruh tubuhnya, seperti genangan mata air yang keriput. Tangan Han Junting membentuk segel dan dia berteriak, Sinu. Sayap 7 warna mengepak, dan asap tipis naik. Setelah partikel debu yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan bayangan Phoenix surgawi, mereka semua berhenti di udara dan berkumpul bersama, dalam sekejap, roh batu besar terbentuk dan meraung saat menyerang Fei Ni. Kekuatan tinju itu begitu kuat sehingga menciptakan lapisan gelombang udara dan menghancurkan ruang. Yun Xiao mengulurkan tangannya, dan segenggam debu jatuh ke telapak tangannya, dengan tamparan biasa, debu itu segera membentuk segi 6 dan merata di telapak tangannya. Kontrol yang sangat baik, dia berseru. Ada apa? Tamu itu menoleh dan bertanya dengan bingung. Yun Xiao menunjuk debu di telapak tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan di setiap titik debu persis sama, itu sebabnya ketika gaya eksternal menyerang, ia dapat menghasilkan pola seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Tamu itu terkejut, berapa banyak debu yang ada. Itulah masalahnya, kata Yun Xiao, bahkan dengan kekuatan jiwaku yang kuat, aku tidak bisa melakukannya, kecuali aku Lao Ai. Sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya saat dia berkata dengan heran, mungkinkah kekuatan jiwa Qian berada di atas milikku? Apakah kamu mengatakan bahwa dia juga seorang alkemis tingkat 9? Tanya tamu itu dengan heran, dunia ini terlalu tidak adil, bukan? Dia adalah orang yang sangat cantik dan berbakat, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat 9. Selain kamu, aku belum pernah melihat monster seperti itu di dunia ini. Yun Xiao terkejut dan tetap diam, dia adalah seorang ahli tak tertandingi yang telah bereinkarnasi, sementara Han Junting adalah seorang jenius sejati yang tak tertandingi. Ledakan, awan api di langit dihancurkan oleh pukulan Sinu. Dengan kilatan lampu merah, Fei Ni muncul di belakang Sinu, telapak tangannya menekan punggungnya saat dia berteriak, batu jelek, meledak. Ledakan, sebuah jimat api ditembakkan ke dalamnya, Sinu langsung meledak,
berubah menjadi pecahan batu yang melesat keluar. Ekspresi Han Junting tidak berubah saat dia berteriak, Xing Yi. Bagian tubuh yang telah terbelah langsung membeku, ada total 7 potong, dan mereka bersinar dengan cahaya jimat saat mereka secara otomatis menyatu bersama. Mereka langsung berubah menjadi 7 potongan putih besar dan jatuh dari langit, dengan langit dan bumi sebagai papan catur, dia menempatkan bidak di sekitar Feini. Dengan setiap gerakan, aturan langit dan bumi muncul, Feini merasa seolah-olah dia telah disambar petir, dan ki darahnya melonjak. Saat ketujuh keping jatuh, seolah-olah alam semesta sudah tenang. Puff! Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Hati-hati! Kembali! Yun Xiao berteriak, Anda bukan tandingannya. Ekspresi Feini dingin, pertempuran baru saja dimulai, jangan membuat kesimpulan acak, saya bahkan belum menggunakan jurus pamungkas saya. Seteguk darah itu mendarat di atas api di depannya, dan seolah-olah minyak telah dituangkan ke atas mereka, api melesat tinggi, dan pilar api langsung melesat ke awan. 7 bidak catur bintang tiba-tiba menjadi sehangat jade dan memancarkan cahaya lembut, ada garis nomologis samar di dalamnya yang menghubungkan 7 bidak catur menjadi sebuah formasi. Ni Zeng berada di tengah, dan tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan sucinya, dia tidak bisa keluar dari formasi. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berteriak, jangan bergerak. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang Anda miliki, Anda tidak akan bisa menghilangkannya, sekarang tenang dan gunakan keheningan untuk mengontrol gerakan, menunggu perubahan posisi bintang-bintang. Api di sekitar tubuh Feini perlahan mereda dan kembali ke tubuhnya, tubuh merahnya berdiri di langit, tidak bergerak saat dia menatap Han Junting dengan dingin. Wajah Han Junting berubah dan dia mencibir, hentikan gerakan dengan keheningan. Jika Anda tidak dapat mematahkan 7 bintang saya yang menstabilkan alam semesta, bagaimana Anda akan menghentikannya? Karena dunia telah ditetapkan, kamu tidak dapat menyentuhnya kecuali kamu mengubah posisi bintang-bintang, kata Yun Xiao, tapi begitu posisi bintang-bintang berubah, dia akan bebas. Sungguh sepasang mata, Han Junting berseru, aku akan menggali matamu nanti. Cek, tes. Yun Xiao tertawa, kamu memiliki wajah yang begitu cantik, namun kamu tidak membuatku takut sama sekali ketika kamu mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Kamu harus peduli pada dirimu sendiri, Li Yun Xiao. Suara dingin datang, dan 2 sosok tiba-tiba mendarat di sisi lain tablet alam ilahi. Mereka adalah Li Yi dan Lil 8, keduanya memegang pedang di depan mereka, mata Li Yi dipenuhi dengan rasa dingin, sementara Lil 8 tenang dan masih memiliki tatapan sembrono itu. Ini pertempuran yang luar biasa, kata Yun Xiao sambil tersenyum, apakah Anda tega untuk melewatkannya? Petik 2. Saya tidak tega melakukan itu, jawab Li Yi, tapi aku tidak tahan melepaskan kesempatan bagus untuk membunuhmu. Dengan basis kultivasi Anda, kata Yun Xiao, bahkan jika aku tidak dalam kondisi terbaikku, aku masih bisa membunuhmu dengan membalikkan tanganku. Li Yun Xiao, 80 berkata sambil tersenyum masam, terakhir kali di Kota Bulan Merah, kami masih berada di liga yang sama, Anda telah meningkat terlalu cepat. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami, 8 simbol? Kamu akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada berkeliaran sendirian. Jangan bicara omong kosong, kata Yun Xiao, sudah menjadi kehormatan Anda untuk dapat berbicara beberapa patah kata dengan saya dengan kekuatan Anda yang lemah, namun Anda masih berani membuat keributan besar di sini, apakah kamu percaya bahwa aku bisa menghancurkanmu dalam hitungan menit? Li Yi sangat marah dan meraung, sialan. Jangan meremehkanku, aku akan membuatmu menyesalinya. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan cahaya yin dan yang muncul di depannya, membentuk Qi, seperti langit, itu runtuh. Pada saat yang sama, 80 melepaskan pedang Qi-nya, dan dengan kilatan cahaya dingin dan lingkaran bayangan pedang, ia menusuk langsung ke tenggorokan Yun Xiao. Keduanya sangat tegas, kejam, dan akurat. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh dan tidak menganggapnya serius sama sekali, kemudian, dia melemparkan segel mantra ke udara, tiba-tiba, sambaran petir emas muncul dan berubah menjadi guntur gelap yang langsung menerkam monster-monster tingkat 9. Keduanya terkejut, kekuatan gabungan menghantam Dark Thunder, memaksa binatang itu mundur. Keduanya tidak ragu-ragu dan segera mundur, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Dark Thunder dengan kekuatan mereka saat ini. Mengaung, Dark Thunder sangat marah setelah dipukul,
dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya untuk mengejarnya. Dengan kilatan tubuhnya, ia menggunakan cahaya petir melarikan diri dan mengejar Li Yi dalam sekejap. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bulunya yang panjang dan melesat ke arah Li Yi. Binatang sialan, kenapa kamu tidak mengejarnya? Dalam keterkejutannya, Li Yi melambaikan tangan kanannya, dan jubah segera menutupi tubuhnya. Jubah itu bersinar dengan cahaya runik, dan dia menghilang. Ledakan. Petir emas menyambar jubah itu dan segera menghancurkannya. Senjata tingkat mendalam teleportasi 1 kali. Kata Yun Xiao kaget, sungguh harta yang bagus. Pada saat berikutnya, sosok Li Yi muncul tepat di atas mina kecil, matanya dipenuhi dengan kebencian dan rasa sakit, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melewati mina kecil dan melarikan diri ke kejauhan. Apa? Mina kecil terkejut dan berkata dengan cemas, kamu telah menarik binatang iblis ke sini, itu tidak terlalu baik dari Anda. Li Yi berteriak, kamu akan mati tapi aku tidak akan, maaf, jaga diri. Ledakan. Dark Thunder sangat cepat, dalam sekejap, itu terbentuk dan melemparkan petir emas yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mina kecil bisa melarikan diri? Bola guntur yang padat membombardirnya dan dia langsung terkena salah satunya, tubuhnya langsung hangus hitam, dan asap putih keluar dari mulutnya bergerak seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu. Kekuatan petir yang kuat terus-menerus menyerang organ dalamnya, merebut kekuatan hidupnya dalam sekejap, dan dia jatuh dari langit. Li Yi sangat ketakutan sehingga dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Meskipun dia jauh lebih kuat dari mina kecil, dia mungkin tidak bisa menahan satu pukulan pun dari binatang iblis itu, jadi dia mulai melarikan diri dengan hiruk-pikuk. Li terkejut, dia tidak bisa lagi menekan Bei Xiaonan, dia memukul genderang perang dan gelombang suara ditembakkan. Ledakan. Petir yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilemparkan Dark Thunder semuanya meledak di bawah guncangan gelombang suara. Petir emas yang menakutkan menyebar ke segala arah. Li Yi mundur ketakutan, tetapi dia masih terjebak di dalamnya, berteriak kesakitan. Meskipun badai petir itu ganas, itu membuangnya keluar dengan gulungan, tubuhnya juga hangus hitam oleh petir, dan dia jatuh tepat di samping 80. Ledakan. Li terganggu sejenak, dan formasi drum akhirnya tidak bisa menekan Bei Xiaonan lagi. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong jalan. Li terkena serangan balik genderang perang di tempat dan memuntahkan seteguk darah. Dark Thunder juga sangat marah, ia berbalik dan memuntahkan sambaran petir ke arah Li. Ledakan. Petir menyambar Li, menyebabkan dia memuntahkan darah lagi. Dia dilemparkan dengan genderang perang. Namun, saat tubuhnya mendarat di tanah, dia tiba-tiba bangkit dan muncul di samping Li Yi dengan linglung. Dia membungkus dirinya dengan seberkas cahaya dan berteriak, ayo pergi. Tubuh Dark Thunder berkedip saat turun dan menginjak mereka berdua. Bum bum bum. Kilatan petir meledak, Li menabuh genderang perang dan langsung mengembang menjadi setengah mu, menghalangi petir. Dia memuntahkan seteguk darah sepertiga dan wajahnya pucat mematikan. Dia menginjak kakinya tanpa henti, dan suara drum bergema. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di langit, dan guntur bergemuruh seolah-olah ribuan tentara dan kuda turun. Apa? Murid Yun Xiao menyempit, Bei Mingnan, simpan mereka. Lupakan saja, dia adalah keturunan teman lama saya, biarkan dia pergi, kata Nanan tidak tergesa-gesa. Yun Xiao kesal, tetapi dia tidak cukup kuat saat ini, dan Thunderbolt of the Dark Thunder telah tersebar oleh suara surgawi, jadi dia tidak bisa menahan mereka berdua di sini. Di kejauhan, Tang Jie, yang melarikan diri ke segala arah setelah dibunuh oleh roh jahat, terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Li, selamatkan aku. Dia mengepakkan sayapnya dan bergegas. Dengan sekuat tenaga, saat genderang perang berkedip, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Tang Jie terkejut dan langsung menerkam udara kosong, wajahnya penuh ketakutan saat dia dibacok di udara. Haha. Aku belum cukup, kamu bisa tinggal di sini dan biarkan aku memotongmu menjadi pasta daging. Roh jahat itu sangat gembira, ia bergegas dengan cara yang menakjubkan dan menebas dengan kapaknya. Hati Tang Jie menjadi dingin, bagaimana dia masih memiliki mood untuk bertarung. Dia buru-buru berkata, Li Yun Xiao, mari kita bicara. Katakan pada kapakku,
Kapak lebar itu tiba-tiba membesar di udara dan jatuh seperti batu kilangan, dengan ledakan, Tang Jie dikirim terbang dan seteguk darah menyembur ke langit. Mata roh jahat itu bersinar dengan niat membunuh saat bergegas turun dan menyerang lagi dengan kapaknya. Ledakan, aliran darah melesat ke langit, dan guli muncul di tanah, tubuh Tang Jie jatuh langsung ke jurang maut. Yun Xiao melihat sosok yang ditelan oleh selokan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya akui bahwa Anda memiliki hati untuk terus meningkat, sayangnya, Anda telah memilih lawan yang salah." Dia mengalihkan pandangannya ke suatu tempat tidak jauh dan berkata dengan dingin, "Han Junting, giliranmu." Bei Xiaonan sudah muncul di belakangnya, dan kekuatan diam berputar-putar di sekelilingnya. Wajah Han Junting menjadi pucat, dia memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi saat Li bergerak untuk melarikan diri, tetapi Bei Fengnan sudah menguncinya di tempatnya. Wajah cantik Han Junting berlumuran keringat dingin saat dia berkata, "Li Yun Xiao, aku mengaku kalah, kamu tidak akan benar-benar membunuhku, kan?" Petik 2. Bagaimana menurutmu? Yun Xiao berkata dengan dingin. Han Junting melambaikan tangannya, dan 7 bidak catur itu meledak, kekuatan formasi yang menahan Fei Ni menghilang, dia berkata, "Saya mengaku kalah, bagaimana kamu ingin menghadapiku?" Yun Xiao tercengang, "Anda sangat lugas," katanya. Han Junting berkata dengan dingin, "Racun hijau yang baru saja dia gunakan seharusnya adalah 7 damas hijau ilusi, kan? Dalam pertempuran di mana tidak ada peluang untuk menang, terus bertarung hanya akan menyebabkan konsekuensi bencana." Fei Ni melarikan diri dari bidak catur dan mendarat di tablet, dia tersenyum dan berkata, "Suamiku, Han Junting ini cantik dan kuat, mengapa kamu tidak menerimanya sebagai gundikmu?" Wajah Han Junting jatuh dan dia berkata dengan marah, "Jika kamu berani memiliki ide tentangku, aku akan membuatmu membayar bahkan jika aku mati." Wajahnya menjadi sangat pucat. Yun Xiao juga sakit kepala, dia adalah muridku Hong Yan dan kakak junior Yun Sang, jadi dia tidak bisa membunuhnya. Jika dia membiarkannya pergi, dia akan melawannya dalam segala hal. Jika dia tertangkap di tablet alam ilahi, dengan kekuatannya, dia mungkin keluar dari alam pada saat kritis dan merusak rencananya. Biarkan dia pergi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dan 2 sosok muncul, mereka adalah Ning Qiyun dan Nenek Bunga Matahari. Ning Qiyun berkata, "Tidak ada permusuhan besar antara kamu dan Junting, dia baru saja membuat kesalahan, jika Anda membunuhnya, konsekuensinya akan sulit diprediksi." Wajahnya sedikit pucat, dia telah menangis terlalu banyak sebelumnya dan terlihat sangat kuyu. "Jadi, ini Nyonya Qiyun," kata Yun Xiao, kemudian, "aku secara alami akan memberikan wajahnya, tapi, bagaimana jika dia datang kepadaku untuk mencari masalah lagi di masa depan? Dia juga bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menyingkirkan masalah besar ini, tetapi dia tidak bisa memberikannya secara gratis." Ning Qiyun memandang Han Junting dan mencela, "Apa yang terjadi?" Han Junting mengerutkan bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak tahu apakah dia harus memberitahunya tentang artefak suci. "Aku tidak peduli dendam apa yang kamu miliki sebelumnya," kata Ning Qiyun, "tetapi jika Anda ingin hidup, Anda harus membuat pernyataan kepada Li Yun Xiao." "Paman Tuan," Han Junting menggertakkan giginya, "jika Anda bersedia membantu, kami benar-benar dapat menjatuhkan Li Yun Xiao." Wajah Ning Qiyun menjadi gelap saat dia berteriak, "Mengapa kamu ingin menjatuhkan Li Yun Xiao? Dia adalah teman kita, bukan musuh kita." Han Junting tetap diam. "Cepat dan perjelas sikapmu, atau aku tidak akan bisa membantumu," kata Ning Qiyun. "Alright." Han Junting berpikir sejenak dan berkata, "Jika Li Yun Xiao jatuh ke tanganku suatu hari nanti, aku akan melepaskannya kali ini." "Apa yang kamu katakan?" kata Ning Qiyun dengan marah. Yun Xiao juga tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, "Lupakan saja, gadis ini terlalu keras kepala, aku akan membiarkannya pergi kali ini demi Nona Ken, jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja." Ning Qiyun memelototi Han Junting, seolah menyalahkannya karena tidak masuk akal. "Apakah kamu melihat orang lain? Apa yang terjadi dengan ilusi ini?" "Ini adalah susunan Natal Tengguang, tanah ilusi yang hebat," kata Yun Xiao. "Setelah arai ini diaktifkan, itu membuktikan bahwa Tengguang sudah dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika Tengguang mati di sini,
itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan mengejutkan seluruh dunia, kata Ning Qiyun kaget. Itu pasti akan mengejutkan dunia, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, karena begitu dia mati, kita mungkin akan selesai juga, tanpa dukungan dari api Natal yang membubung tinggi, tanah ilusi yang besar akan langsung berubah menjadi formasi pembunuhan ilusi yang hebat dan membunuh semua makhluk hidup di dalamnya. Ning Qiyun terkejut, sangat serius. Karena ini adalah formasi, harus ada cara untuk mematahkannya, kan? Sejauh yang saya tahu, memang ada cara untuk memecahkan susunan ini, kata Yun Xiao, tetapi, dengan pemahaman saya tentang Arai, saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Tanah ilusi yang besar. Saya telah mendengar tentang formasi ini dari Tuan Moody, mungkin dia tahu sesuatu tentang itu, kata Bei Feng Nan dengan cemberut. Yun Xiao sangat gembira, jika itu dia mungkin punya cara, tapi, dia terluka parah sebelumnya, dan dia masih dalam pemulihan. Mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir, kata Ning Qiyun, lagi pula, begitu banyak ahli yang terjebak di dalam, mereka harus memiliki cara untuk mematahkan formasi. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, tapi Tuan Yun, Anda tidak mengerti betapa menakutkannya susunan ini, sejauh yang saya tahu, itu adalah susunan pamungkas yang nyata, dan para ahli tingkat raja menggunakannya untuk membunuh orang, begitu dia mati, orang-orang dalam formasi akan dimakamkan bersamanya. Ning Qiyun mengerutkan kening dan berkata, sepertinya Teng Guang ini juga bukan hal yang baik, dia sangat brutal. Jika dia memiliki anggota keluarga di sisinya ketika dia meninggal, bukankah mereka akan dimakamkan bersamanya? Teng Guang hanya memiliki satu murid, Tang Xin, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, dia tidak memiliki kerabat. Masih ada satu orang lagi yang mungkin bisa mematahkan formasi ini, kata Han Junting tiba-tiba. Di suatu tempat di tanah ilusi yang besar, seberkas cahaya melesat dan berhenti tiba-tiba. Itu adalah drum perang 9 Li, wajah Li Yi pucat saat dia berlutut di atas drum, darah mengalir dari sudut mulutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Li Yi bertanya. Li Qiang berdiri dan berkata, dia masih bertahan, saya tidak menyangka Yun Xiao memiliki ahli misterius bersamanya, Tang Jie dan Xiao Ba sudah mati, ini akan merepotkan. Li Yi mendengus, situasi di kota Red Moon. Genting, jika kita tidak bisa selamat dari bencana ini, keluarga Tang akan mendapat masalah, tidak apa-apa jika Tang Jie sudah mati, tapi apa hubungannya dengan kita jika Yun Xiao membunuhnya? Hanya saja 8 kecil sangat malu. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin, lebih baik dia mati, aku akan menaruh hutang ini pada Li Yun Xiao, biarkan Ling Baiyi pergi kepadanya. Li meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, dia keluar bersama kami tetapi hanya kami berdua yang kembali, itu tidak masuk akal. Moralitas. Berapa nilai moralitas? Apakah kamu masih bisa berjalan? Tatapan Li Yi bergeser. Ayo istirahat sebentar, kata Li, ini adalah tanah ilusi yang besar, selama kita tidak bertemu dengan ahli lain, kita tidak akan berada dalam bahaya. Apakah formasi ini benar-benar ajaib? Li Yi bertanya dengan bingung. Li Dao berkata, tanah ilusi yang besar adalah formasi realitas, tanah ilusi besar yang lengkap dapat berevolusi menjadi dunia nyata, formasi ini masih cacat, tapi sudah mencapai puncaknya. Bagaimana jika saya tidak bisa mematahkannya? Li Yi bertanya. Langit runtuh dan bumi retak, kata Li Dao, semua makhluk hidup dalam formasi itu dihancurkan, bahkan para ahli transendensi ilahi itu tidak dapat lepas dari nasib ini, hanya Tuan Sang yang mungkin bisa melarikan diri dengan bantuan bola armilari. Hati Li Yi bergetar saat dia bertanya, seserius itu? Bisakah dia hanya bertahan hidup dengan mengandalkan artefak suci? Bagaimana dengan Li Yun Xiao? Pemahamannya tentang aturan artefak Sein terbatas, kata Li Dao, saya khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri. Li Yi menghela nafas lega dan mendengus, jadi dia akan mati juga, saya lega. Li meliriknya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati, ada dua cara untuk mematahkan formasi ilusi besar yang tidak lengkap ini, yang pertama adalah mematahkan formasi dengan kekuatan, yang tidak mungkin tanpa kultivasi keadaan abadi, yang kedua adalah menemukan inti dari formasi ini, di mana Teng Guang saat ini berada di aula istana ilusi yang hebat, kita bisa menghancurkan aula istana ilusi yang hebat atau menghidupkan kembali Teng Guang. Keduanya sangat sulit, kata Li Yi, Anda harus memulihkan diri dulu,
dan kita akan bertemu dengan Sang. Li mengangguk, tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke atas. Li Yi juga terkejut, siapa di sana, dia berteriak. Ruang di depan mereka bergerak, seorang pria dengan bekas luka yang dalam di wajahnya berjalan turun, dia tertawa, apakah Sang yang kalian bicarakan tentang monster besar? Li segera menjadi waspada dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Pria itu tertawa, tidak perlu terlalu memusuhi saya Wei Luan, saya di sini untuk menemukan Yao Sang, tetapi saya tidak tahu mengapa saya jatuh ke dalam ilusi ini. Siapa sih kamu? Tanya Li, dan mengapa kamu mencari Sang? Saya mendengar bahwa Sang memiliki senjata tingkat mendalam yang cukup bagus, jadi saya ingin meminjamnya untuk melihatnya, kata Wei Yong sambil tersenyum. Tersesat, ekspresi Li berubah saat dia menegur dengan marah. Dalam kemarahannya, dia memperburuk luka-lukanya lagi, dan seteguk darah lainnya mengalir ke tenggorokannya dan dia meludahkannya. Hehe, dia masih sangat pemarah, meskipun dia terluka sangat parah, dia adalah gadis iblis kecil dengan integritas. Wei Yan tertawa dan berjalan ke depan, wajahnya dingin dan dia berkata, saya tidak ingin memukul seorang wanita, tapi kamu bukan wanita, kamu Bansi. Dia mengangkat tangannya, dan telapak tangan dunia yang kental tiba-tiba terbanting ke bawah. Ledakan, keduanya tidak melakukan perlawanan dan langsung dikirim terbang. Wei Yong mengepalkan jari-jarinya dan menarik Li Lingkong, dia mencengkeram Li Lingkong di tangannya dan kilatan dingin melintas di matanya, bawa aku ke Sang. Li berlumuran darah, dia mengeluarkan sepatah kata dengan susah payah, pergi sana. Hehe, tulang punggung yang kamu miliki. Wei Yong melirik Li Yi di kejauhan dan juga meraih udara, tubuh Li Yi ditarik dan dia langsung ditahan di udara oleh sebuah kekuatan, Kekuatan di tubuhmu tampak agak aneh, tapi apa gunanya menjaga orang yang tidak berguna? Dia mengepalkan jari-jarinya, dan sebuah kekuatan langsung menekan Li Yi, menyebabkan darah keluar dari dada Li Yi dengan ledakan. Jangan bunuh dia. Li terkejut, dia berteriak dan berjuang dengan sekuat tenaga, melepaskan diri dari tangan Wei Yong. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia bangkit, meraih genderang perang, dan menghancurkannya seperti palu. Ledakan, Wei Yong dengan lembut mengangkat tangannya dan mengirimnya terbang ke tanah, dia mengungkapkan senyum terkejut dan aneh, haha, mungkinkah kamu, gadis iblis kecil, menyukai sampah ini? Petik 2, dia mengukur Li Yi dan tertawa, lumayan, kamu cukup tampan, cek, bahkan wanita ras iblis pun terpikat olehmu, sejujurnya, saya belum pernah berhubungan seks dengan wanita iblis sebelumnya, bagaimana rasanya? Li Yi memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan marah, jika kamu punya nyali, bunuh kakekmu. Wajah Wei Yong menjadi gelap dan tertutup embun beku, kelima jari di tangan kirinya menutup bersama seperti pisau dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi, siap untuk memotong. Tunggu, Li Yi terkejut, kamu tidak ingin menemukan Sang lagi. Apakah kamu tidak takut mati? Wei Yong tercengang. Wajah Li Yi memerah saat dia menjawab dengan canggung, aku memang tidak takut mati, tapi akan lebih baik jika aku tidak harus mati. Wei Yong tercengang, dia ingin tertawa, tetapi dia tidak menganggapnya lucu. Setelah berpikir lama, dia berkata, itu poin yang bagus, apakah kamu tahu di mana Sang? Li Yi menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Namun, Tuan Li dapat membawamu ke sana. Mata Li Men dipenuhi dengan kemarahan saat dia memelototi Li Yi. Li Yi menggigit peluru dan berkata, hanya ada kematian jika kamu tidak setuju, saya tidak takut mati, hanya saja jika kamu dan aku mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Tuan Sang, kita tidak bisa membiarkan emosi kita menguasai kita, sangat mudah untuk mati, tetapi pahlawan sejati harus hidup dengan tekad. Wei Zheng, Ying Luo. Li terdiam sesaat dan langsung kehilangan kesabaran, dia berkata dengan suara yang dalam, baiklah, aku akan membawamu ke sana. Itu lebih seperti itu, Wei Yong tersenyum. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan, dan dua golem batu bangkit dari tanah dengan gemuruh dan meraih mereka berdua. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Li, iblis itu barusan. Jika aku tahu bahwa dia bisa mematahkan formasi ini, aku tidak akan membiarkannya pergi, kata Ning Qiyun dengan cemberut. Suku Jiuli memiliki banyak pendeta,
kata Bei Mangnan, mereka adalah suku yang paling banyak akal di antara suku-suku iblis dan yang paling mungkin menghasilkan jenius. Prestasi wanita iblis dalam susunan Dao memang sangat tinggi. Tidak masalah apakah dia bisa mematahkannya atau tidak, kata Yun Xiao. Pertama, kita harus menemukan istana ilusi besar Tengguang. Saya mendengar dari Li bahwa ini adalah dunia nyata, kata Han Junting, itu bukan ilusi biasa, saya khawatir mantra biasa tidak akan berhasil. Yun Xiao tertawa, palsu itu nyata, dan asli adalah palsu, tidak ada apa-apa, dan tidak ada apa-apa, tidak peduli seberapa nyata itu tetap ilusi, saya punya cara untuk menemukan istana ilusi yang hebat. Dentang, tiba-tiba, suara dering senjata bisa terdengar, tombak bulan terang Aragami yang tersangkut di tanah tiba-tiba mulai bergetar. Kekuatan besar terus menyebar dari tombak dan menyembur ke sekitarnya. Ledakan. Sebuah getaran datang dari bawah tablet alam ilahi, dan kekuatan besar menyembur keluar dari pembuluh darah bumi, seolah-olah akan mengangkat seluruh tablet. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia terbang ke udara, begitu pula beberapa orang yang berdiri di prasasti itu. Dia melemparkan segel mantra, dan monumen raksas itu tiba-tiba menjadi kecil, itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke ruang di antara alisnya. Saat tablet alam ilahi ditarik ke atas, lubang dalam yang menakutkan muncul di tanah, dan sinar cahaya hijau melesat ke langit. Luo Qingyun berubah menjadi bentuk setengah naga dan mendarat di samping tombak. Dia segera mencabut tombak dan memegangnya di depannya. Pada saat ini, dia berlumuran darah dan wajahnya kotor, hanya matanya yang jernih yang masih sama. Kamu sudah kalah dalam pertempuran ini, Yun Xiao mencibir, Anda telah kalah. Bagaimana Anda bisa mengatakan kemenangan atau kekalahan sebelum hidup dan mati diputuskan? Luo Qingyun berteriak dengan marah. Aku tidak tertarik melawanmu lagi, kata Yun Xiao, kami memiliki keunggulan dalam jumlah saat ini, dan membunuhmu semudah membunuh seekor anjing. Wajah Luo Qingyun menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, yang aku cari adalah pertempuran yang adil denganmu, jika orang luar ikut campur, semuanya tidak akan ada artinya. Jangan lupa bahwa aku bisa memanggil hantu Asura kapan saja, siapa di antara kalian yang bisa mengalahkannya? Ekspresi semua orang berubah drastis. Ning Qiyun bahkan berkata dengan dingin, orang ini adalah subjek uji Wei Qing, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Ayahnya telah dibunuh oleh Wei Qing, dan dia membenci orang-orang di wilayah suci sampai ke tulang. Luo Qingyun mendengus dingin dan mengulurkan tombak panjangnya di depannya, dia membuat segel tangan, dan riak spasial muncul di sekelilingnya, menyebar. Tidak baik, Ning Qiyun terkejut dan bergegas turun, sutra merah menyebar di depannya dan mengikat Luo Qingyun. Sebuah tangan berbulu terulur dari riak spasial dan langsung meraih sutra merah, sebuah 8 emas tercetak dengan jelas di lengan. Desir. Di depan lengan berbulu, ada cakar tajam yang memotong sutra merah dalam sekejap. Kekuatan pengikat yang memenuhi langit runtuh. Segera setelah itu, hantu Asura mulai muncul satu demi satu. Wajah semua orang berubah menjadi sangat jelek. Han Junting dan Nenek Bunga Matahari belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, dan mata mereka terbelalak karena terkejut. 1. Yun Xiao tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa satu hilang. Petik 2. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa hanya 9 hantu Asura yang muncul. Dari angka-angka tersebut, mereka seharusnya kehilangan angka 4. Luo Qingyun juga mengerutkan kening, dia tidak pernah gagal untuk memanggil hal-hal ini dengan darah naga. 4 itu kemungkinan besar mengalami kecelakaan. Orang harus tahu bahwa hantu Asura ini memiliki tubuh pamungkas seperti Kyumuji, selain darah naga setengah jadi. Konsentrasi darah mereka bahkan lebih tinggi daripada Yun Xiang, bahkan jika mereka bertemu dengan ahli bintang 9 puncak, mereka tidak akan dikalahkan. Hanya ada beberapa keberadaan di alam ilusi besar yang bisa membunuh hantu Asura. Apalagi hantu Asura 7 masih berdarah dan terengah-engah, jelas bahwa dia telah berjuang dalam pertempuran yang sulit, dan tidak ada yang tahu siapa yang dia lawan. Luo Qingyun tidak peduli tentang ini, meskipun penciptaan hantu Asura juga sangat sulit, membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar, dan memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi, namun, itu adalah sesuatu yang bisa diisi ulang, dengan sumber daya tempat suci, tidak ada yang perlu disesalkan. Dengan 9 Asura hantu ini melindungi kita, katanya dengan dingin, Li Yun Xiao,
mari kita bertarung dan lihat siapa yang bisa menghentikan kita. Bersambung.